Katia Kotova menuturkan pengalamannya sebagai seorang mualaf. Gadis berkebangsaan Rusia ini mengenang, saat berusia 3 tahun, dirinya pernah memasuki sebuah masjid. Ketika itu, neneknya mengajaknya ikut ke masjid untuk sekedar menyaksikan orang-orang melakukan sholat berjamaah. Di sana, jamaah perempuan berada di lantai 2. Aku berdiri dekat tangga, sambil melihat ke bawah, tempat para pria sholat di lantai dasar, kata Katia Kotova. Ia dan neneknya tinggal di Bashkortostan. Salah satu republik dalam Federasi Rusia itu dihuni mayoritas suku Bashkir dan Tatar. Hampir 50% populasi setempat adalah Muslim. Namun, pengaruh Uni Soviet masih terasa di sana. Ateisme bukanlah paham yang asing bagi kebanyakan warga. Orang tua kandung Katia pun tidak begitu religius atau bahkan tak begitu peduli pada agama. Secara administratif, ayah Katia terdaftar sebagai seorang pemeluk Kristen Ortodoks. Adapun ibundanya yang seorang Tatar adalah Muslim. Namun, tak satu pun dari mereka yang taat pada kepercayaan masing-masing. Berbeda dengan keduanya, nenek Katia cukup religius. Darinya, anak perempuan ini mulai mengenal seluk-beluk agama, termasuk ibadah sholat yang dilakukan kaum muslimin. Memasuki usia remaja, Katia mulai tertarik mempelajari agama Islam. Bahkan, sempat timbul keinginannya untuk berpindah keyakinan, yakni dari Kristen Ortodoks kepada agama yang dianut neneknya itu. Beberapa bulan sebelum wisuda, Katia telah menyelesaikan magang di sebuah perusahaan di Moskow. Begitu lulus dari studi sarjana, ia pun mudah mendapatkan pekerjaan. Berada di perantauan dan jauh dari keluarga, membuat dirinya kian reflektif. Saat kembali ke flatnya, seorang diri Katia sering merenungi makna kehidupan. Ia yakin, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Katia pun kembali melanjutkan pencarian spiritualnya. Ia membaca terjemahan Al-Quran dan menemukan sebuah ayat yang menarik hatinya. Sebab, ayat itu memuat tujuan penciptaan manusia, yakni menyembah hanya kepada Tuhan. Inilah bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup. Katia merasa yakin bahwa dirinya menemukan tujuan hidup dalam Islam. Ia pun akhirnya memeluk agama Tauhid. Pada 30 Maret 2016, Katia meresmikan keputusannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Moskow. Beberapa hari kemudian, sejumlah koleganya di kantor terkejut mendengar kabar keislamannya. Terlebih lagi, tidak menunggu waktu lama, gadis ini juga memutuskan konsisten berhijab. Soal hijab ini, bagi Katia bukanlah hal yang bertolak belakang dengan kehidupan modern. Tidak benar bahwa Islam mengajarkan penyingkiran perempuan dari ranah publik. Seorang muslimah tidak lantas dikekang bagaikan burung dalam sangkar oleh orang tuanya atau suaminya. Pada faktanya, muslimah boleh dan bisa saja berkontribusi untuk masyarakat, termasuk di luar rumah dan kapanpun muslimah itu menghendakinya. Jika pekerjaannya yang dilakukannya halal, suami tidak bisa menghalang-halangi. Katia merasa bersyukur bahwa keluarganya mendukung keputusannya berislam. Bahkan, mereka juga tidak melarangnya mengenakan hijab. Orang tuaku paham keputusanku memeluk agama Islam. Demikian pula dengan keputusanku konsisten mengenakan hijab, yang kira-kira mirip perempuan dari suku Tatar pada umumnya, ujar Katia.